kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Waalaikumsalam. Nah ini Pak, terkait dengan aksi nyata guru penggerak, ada tugas yang saya harus mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita. Nah, saya mohon izin Pak, jadi nanti saya akan menampilkan seperti apa sih motivasi, dukungan, gitu. Nah itu saya laksanakan hari Kamis Pak. Hari Kamis Ya. Terima kasih Pak. Ya, kasih apa Pak? Baiklah Bapak Ibu, panitia untuk sosialisasi aksi nyata saya yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti Pak, rencananya saya akan adakan di hari Kamis setelah sholat duhur Pak. Nah ini seperti ini Pak, jadi tempat kita ini perlu adanya disiplin positif sehingga anak-anak bisa disiplin karena punya motivasi dari dalam. Gimana Pak, kalau hari Kamis saya ambil guru yang project, satu kelas itu kan 3, saya ambil 1, karena kan Kamis kan cuma 3 jam. Dan ini acaranya adalah 1 jam minimal Pak. Gimana menurut kamu? Program ini kalau misalnya mau diambil pada hari Kamis silahkan. Tapi kalau kita ada peraturan ini belum kelas 7 mengambil beberapa kelas sehingga jumlahnya cukup untuk mewakili. Oh iya, terima kasih Pak. Bu Susi setuju ya Bu ya, kalau misalkan nanti kita akan mengadakan yang pertama perubahan paradigma gitu ya untuk menjalankan disiplin. Nur setuju ya Bu ya? Setuju. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya akan lanjutkan setelah kita bertemu dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka aksi nyata dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Lampung. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kegiatan ini akan langsung akan diberi sambutan dulu oleh Ibu dari CGP Angkatan 5 yaitu Ibu Delmi Wijayanti. Waktu kami persilakan. Ya baiklah, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kedatangan ibu guru, para ibu guru. Nah, jadi saya perlu menjelaskan dulu bahwa kegiatan ini sebenarnya apa gitu ya Bapak, Ibu guru ya. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak. Materinya adalah budaya positif, dan ini bukan hanya semacam tugas, akan tetapi benar-benar dari kegiatan ini kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Ada pantun ya Bapak ya. Jadi tugas kita itu setelah mendapatkan ini, ayo kita bareng-bareng membudayakan nilai-nilai positif di sekolah kita, sehingga semua di keluarga besar SMP Negeri 1 Punggul mempunyai budaya positif. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Selain memang ini tugas saya selaku calon guru penggerak. Terima kasih kepada Bu Delmi atas sambutannya. Untuk persingkat waktu agar kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan diberi kelancaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama.
Dan untuk selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Herlian. Ya, terima kasih kepada Bu Puranti. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya berdiri karena memang harus utuh gitu ya di rekamnya. Bu Bila itu slide yang berikutnya Bu Bila. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini mohon dijawab. Mohon dijawab. Tidak ada betul, tidak ada salah gitu ya Bapak Ibu. Jadi apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan ya Bapak Ibu, bukan pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Jangan apa namanya? Setuju enggak? Pokoknya dalam hati. Itu kan ada tiga pernyataan. Mana yang setuju, mana yang tidak, atau semua tidak setuju, atau semua setuju. Silakan. Silakan yang akan memberi jawaban dan alasannya. Silakan, Bu Prati. Kalau ditanyakan setuju dengan pernyataan ini, itu kan setuju atau tidak setuju? Kalau menurut pribadi saya, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu saya setuju. Alasannya, karena kalau misalnya anak tidak melakukan atau tidak menjalankan disiplin semaunya sendiri, ya, itu nanti akan nular kepada teman-teman yang lain. Jadi menurut saya hukuman itu untuk mendisiplinkan anak itu setuju sekali. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu saya sangat setuju. Seperti yang sudah saya lakukan, kalau anak tidak mengerjakan tugas, saya beri hukuman untuk mengerjakannya 2 kali lipatnya. Minggu ini saya kasih tugas, kemudian tugas harus dikumpulkan minggu depan. Kalau minggu depan tidak dikumpulkan, maka dia mengerjakan 2 kali lipat. Alasan saya, kalau misalnya anak mengerjakan seperti itu adalah untuk membantu anak agar anak terpacu dengan membaca. Kemudian yang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga saya setuju dan saya sudah melakukannya kepada anak-anak kalau misalnya mereka mengerjakan tugas atau ulangan atau diskusi, ya, diskusi, dia menampilkan atau memaparkan hasil diskusinya itu dengan baik, maka saya beri penghargaan reward. Enggak ketan, istilahnya permen 1 butir. Nah itu. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Bu Prati. Tepuk tangan bagi Bu Prati. Berarti Bu Prati ini setuju semua 3-tiganya. Sekarang saya tanya, adakah yang tidak setuju semua? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya nggak setuju. Karena Bu dengan 3 ini, Ibu mana yang setuju semua atau tidak setuju semua? Bila tolong. Ketika atas hukuman yang dituliskan itu, menurut saya sebagai BK pantas-pantas saja sangat setuju. Karena tanpa latihan atau hukuman yang diberikan untuk anak yang memiliki masalah, anak tersebut tidak akan jerah. Dengan hukuman maka akan terlatih, ingat selalu diberikan hukuman, maka anak tersebut menjadi jerah dan menghilangkan kebiasaan yang tidak baik. Ya, terima kasih Bu Endo. Ya, jadi kita
di sini banyak yang setuju ya Bapak Ibu ya, tapi nanti kita lihat apakah kesetujuan kita atau ketidaksetujuan kita itu sudah pas gitu ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, nanti akan terjawab sendiri. Slide selanjutnya Bu Bila. Nah ini topik yang akan kita bahas Bapak Ibu, ada 6. Nah ini cara-cara untuk memunculkan disiplin positif menjadi budaya positif. Nah, kita perlu tahu walaupun bukan BK ya, karena kan kita sekarang di sini masih banyak tumpahan ke BK semua, anak bermasalah itu kok ke BK semua. Nanti apakah sudah pas kalau semua ke BK? Selanjutnya Bu. Nah ini sekarang ada perubahan paradigma. Paradigma tahulah semua ya, pola pikir kita. Kita harus berubah lewat permainan ini. Nah jadi mohon Bapak Ibu nanti menuliskan satu nama benda yang sangat berharga, kemudian dilipat, digenggam. Nah kemudian dengan teman sampingnya itu teman sampingnya minta dibukakan oleh misalnya Bu Prati dengan Bu Prati bilang ke Bu Prati, tolong sih bukakan, saya pengen tahu benda apa yang ditulis sama dirimu gitu ya, sama Bu Prati. Terserah Bu Prati mau membuka mau enggak, terserah Bu Prati mau memaksa atau tidak. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi ini ada kertas, silakan tulis benda-benda, satu benda kesayangan aja, kemudian digenggam. Apa saja? Satu benda. Sebelah sana Mas Andi. Iya. Suami ditawarkan ke titik bahaya. Aku loh. Oh belum ya? Ya tulis Bapak Ibu, kemudian genggam. Ya iya dong ini ya. Ya silakan sekarang minta dengan teman sampingnya. Itu harus satu-satu berarti ya dengan semua ya. Iya. Satu itu estafet bidan ya. Enggak, misalnya Pak Supri dengan Bu Bila. Enggak. Oh, sama Bu Zulita. Coba Bu Zulita, aku minta sih yang kamu genggam pengen tahu. Nah itu terserah Bu Zulita atau Bu Zulita yang minta ke Pak Supri. Terserah. Boleh atau tidak itu tidak. Silakan Bu Zulita. Bu Zulita mau memberi yang ada di genggaman Bu Zulita atau tidak? Atau mau pertahankan? Bapak meminta dengan sepenuh hati. Iya. Nah Bapak Ibu, tadi itu sudah kita mempraktekkan. Sebenarnya siapa sih yang punya kendali dengan diri kita? Siapa? Diri kita sendiri. Bisa dibuka ini? Bisa. Inilah dia. Itu Bapak Ibu, jadi contoh yang bisa mengendalikan diri kita itu ya kita sendiri. Iya benar. Jadi Bu Sunita tadi diminta Pak Supri, kalau Bu Sunita bisa mengendalikan diri aku nggak mau, ya nggak akan gitu ya. Begitu juga yang ada di anak-anak kita, gitu loh Bapak Ibu. Anak-anak kita itu sebenarnya mereka bolos, mereka mau rajin, ya kendalinya mereka sendiri. Lah tugas kita apa? Nanti akan sampai Bapak Ibu. Nah itu loh. Jadi sekarang kita sudah mulai. Aku mau datang tepat waktu, aku mau telat, aku mau ninggalin tugas. Kalau guru gitu, ya sudah itu kendali kita. Kita yang bisa mengolah diri kita sendiri. Berikutnya aku bilang. Nah ini ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi, kan kita tahu ya, ilusi itu anak-anak ya. Ilusi guru mengontrol murid. Itu ilusi Bapak Ibu ternyata. Nah, tapi kalau ada saya, anak-anak diam. Ya itu artinya kontrolnya siswa itu dari kita, gitu loh. Yang berikutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Loh saya ngasih anak-anak yang telat itu sesuai kok dengan pelajaran saya. Mulai tak suruh nulis yang
yang nggak telat 2 lembar, yang telat 5 lembar, sama nggak dengan ilusi nomor 2? Itu seperti itu. Nah ini siapa yang ngomong? Ya ahli, sudah pakai penelitian, ternyata itu hanya ilusi begitu. Kemudian kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita sering mengkritik, apakah ternyata menurut kita boleh Bapak Ibu kritik saya? Ternyata ilusi kita selama ini kritik itu bisa menguatkan karakter. Itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sama anak kita aja itu merasa harus maksa. Mungkin di sekolah guru dengan siswa itu ilusi ternyata Bapak Ibu. Kok bisa? Nah itu nanti ada lanjutannya. Silakan Bu Gina. Itu ya ilusi ya. Ya. Masih ilusi untungnya ya. Berarti Masih bisa... ilusi tapi kita sudah sering mempraktekkan ya. Ternyata begitu. Nah maka harus merubah paradigma. Sekarang kita lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang pertama itu stimulus respon. Jadi stimulus respon itu ada rangsangan, kemudian bisa merespon. Itu contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu kita biasanya begitu. Ternyata kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau ada siswa kita suruh nulis, ternyata nggak mau nulis. Nah kita harus memahami dia nggak nulis itu kenapa gitu, tujuannya apa. Nah itu seperti itu. Memang rasanya kok lama banget ya kalau prosesnya kayak gini. Ya seperti inilah yang menuju siswa merdeka dalam belajar. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tapi tetap di dalam koridornya gitu loh. Misalkan nih ada yang, oh nah aku pandang, nggak delem seperti itu. Nah nanti akan ketemu Bapak Ibu, kita akan di posisi mana kalau kita tetap kekeh. Anak itu udah berkali-kali Bu, tapi apa sudah benar langkah-langkah kita? Nanti akan ketemu. Kita selama ini melakukan murid itu seperti apa? Nah itu bisa dibaca Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini benar-benar perlu kita pahami. Ya. Terus kalau Anda nggak bisa mengontrol orang lain, jor-jor nih misalnya, ya nggak juga ya, masa dijor-jor. Nah, jadi di sini kita mulai ubah paradigma. Nah, yang paling bawah juga misalnya model yang stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Guru murid kok lawan guru, itu kan kita kadang-kadang ada. Itu yang namanya menang kalah. Tapi kita coba mengubah menang-menang. Artinya apa? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Semua orang itu punya tujuan. Murid tidak melakukan apa-apa pun ada tujuan. Guru bertanya kenapa kamu tidak ngapa-ngapain, nggak ada tujuan. Maka model berpikir kita harus mulai sekarang menang-menang. Kok ngalah banget ya? Sebenarnya bukan ngalah, kita aja mungkin yang belum tahu. Oh ternyata seperti itu. Yang kita ini hanya bisa mengontrol diri kita. Itu yang harus kita pahami. Yang kita fokuskan ini di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sementara kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Nah ini loh pentingnya kita kolaborasi. Pasti akan muncul pilihan-pilihan baru. Ini contoh ya, contoh kita ini kolaborasi. Nanti pasti akan muncul nih pilihan-pilihan baru untuk mengatasi siswa. Kok susah soalnya, kok telat, kok PR nggak dikerjakan, nah itu seterusnya. Ya kemudian apa Bu Bila selanjutnya? Nah ini Bapak Ibu disiplin positif. Itu kira-kira bisa terbaca Bapak Ibu. Nah itu seperti itu. Ketika ada motivasi ekstrinsik itu dari luar dan tidak bertahan lama. Kalau motivasinya intrinsik, dia akan bertahan lama di dalam tubuh kita. Termasuk murid kita, karena guru ya jatuhnya ke murid ya Bapak Ibu ya.
Kemudian nanti ini akan dibuka lagi di slide-slide selanjutnya. Di situ ada 5 posisi kontrol. Dalam menciptakan disiplin positif ini kan guru ini harus punya posisi nih. Posisinya di mana supaya tercipta budaya positif itu? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, apa sebagai teman, pemantau, atau manajer? Semualah. Apakah semua juga sudah sesuai kalau kita ada di semua posisi itu? Tidak. Tentunya nanti tidak akan terbaca kita sebagai guru itu harusnya ada di mana. Seperti waktu itu Pak Gunarto kan sudah men-share ya, ada di mana gitu posisi guru ketika mengontrol siswa. Itu ya Bapak Ibu. Sementara di situ ada kata makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Selama ini pasti yang ada di pikiran kita itu kalau disiplin aturan, ya aturan, hukuman, lanjutnya bergelar. Nah itu Bapak Ibu, ternyata makna disiplin itu artinya belajar. Itu dari bahasa Latin ya. Kemudian disiplin diri itu, disiplin diri berarti dari kita ya, menggali potensi kita. Supaya apa? Tujuan tercapai, kita dihargai. Itu yang namanya disiplin. Kemudian apa lagi ya? Nah, budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang harus patuh, terus tidak nyaman, aturan. Itu yang ada di budaya kita. Ternyata selama ini kita belum pas menerjemahkan disiplin. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Di situ semua individu pasti ingin mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di situ ada Dr. William Glasser mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang mempunyai motivasi intrinsik terus terbangun pasti akan menjadikan motivasi yang kuat dalam diri kita. Jadi seharusnya sudah terjawab, sudah ada dalam pikiran kita motivasi yang bisa lama ada di diri kita kalau intrinsik. Jadi guru tugasnya membangun motivasi intrinsik ada dalam diri siswa. Kalau melihat guru kemudian nyapu, itu berarti belum intrinsik. Ada guru baru mau sholat, belum intrinsik. Nah terus piye? Ya ayo bareng-bareng kita wujudkan. Tenang dua. Nah kemudian di situ nilai-nilai kebajikan profil murid itu karena kita kurikulum merdeka harus nilai karakter yang dimiliki adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah itu sebenarnya kalau memang ini bisa terwujud ya enteng dulu ya, tapi mewujudkan ini yang menjadi tugas kita. Lanjut bergila, jadi sudah mulai terbayang. Iya udah mulai. Nah ini Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah itu bisa dibaca. Motivasi eksternal itu yang seperti apa, motivasi internal itu yang seperti apa. Nah, terus kalau kita misalkan nih anak-anak itu, murid kita itu kalau upacara, kalau suruh baris, ya sepertinya baris, tapi karena gurunya terbatas, di belakang nggak ada, mereka ruwet, kayak nggak mau disiplin, bubar barisan. Karena apa? Ya masih motivasi eksternal mereka itu. Terus siapa yang maju, siapa yang nyapu akan mendapat penghargaan. Ternyata kalau nggak ada penghargaan juga nggak mau. Tapi kalau rasanya enak ya Pak, menggerakkan dengan memakai motivasi
hanya sesaat dan akan membuat lelah kita. Nah, sedangkan motivasi internal, orang yang mempunyai motivasi internal itu orang yang bisa menghargai diri sendiri. Itu sebenarnya. Seandainya gurunya juga bisa memberi contoh, mungkin muridnya akan mencontoh. Makanya ada Tutmuri Handayani gitu. Jadi kalau aku enggak, tapi kalau muridku gitu, kan gurunya juga satu kelas tidak satu, ada 12. Kalau 12 yang 2 motivasi internal sudah bagus, 10 belum. Saking gampangnya mencontoh yang 10 karena sering dilihat. Nah ini Bapak Ibu, kita punya tugas, ayo kita munculkan motivasi internal siswa. Lanjut bila seperti apa? Nah ini kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat pemerintah diri sendiri. Nah ini ya. Jadi kadang-kadang murid atau kita aja misalnya sama kepala sekolah misalkan, oh merdeka, aku kan ditegur, oh merdeka, aku aman dari kepala sekolah. Padahal kita ini melakukan sesuatu bukan karena kita cakap dengan diri kita, tapi boleh aman. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita mesti merdeka, menghargai diri sendiri. Jadi yang nurut-nurut banget gitu ya, ini kok capek nurut, itu juga kita harus prihatin ya. Ternyata dia belum merdeka mungkin ya, cuma kita anggapnya anak baik, anak nurut, seneng aku. Ternyata dia menahan emosi jiwa mungkin ya, terpungkung. Ya Bapak Ibu, gimana ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Kita harus bisa mengatur diri kita sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Nah terus kalau kita masih sering telat atau sering anak ngumpul tugas nggak dikoreksi atau koreksinya besok-besok, ini nggak merdeka dari kita. Yang ada di pikiran kita merdeka itu orang yang kerjaan, orang yang sing negur, pokoknya bebas. Itu merdeka kita. Ternyata ya harus Ki Hajar Dewantara. Situ aja nggak Mas. Lanjutnya Bu Bila. Nah sekarang kita sedang menganalisis kasus. Kayaknya nggak perlu dijawab ini. Terus dalam hati mesem-mesem. Pernah kan Bapak Ibu mempunyai kasus di sekolah dan bagaimana menyelesaikannya? Nah, Bu Sumi ini punya masalah ya Bu ya? Iya. Oh pasti. Kayak Bu Sumi ini kan anteng ya. Nah, Bu Zulita apalagi punya masalah Bu dengan siswa? Aman-aman aja nggak apa-apa. Kalau aman-aman aja berarti memang happy, harus punya bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Sekarang kalau Bu Triwarni punya masalah Bu? Masalah yang ringan-ringan, nggak terlalu ini. Gimana Bu? Ya masalahnya misalnya anak-anak disuruh kumpul tugas sudah sampai 5 kali, kadang-kadang banyak yang 1 kali pun nggak ngumpul. Nah itu masalahnya seperti itu. Penyelesaiannya gimana Bu? Penyelesaiannya ya kadang-kadang ya saya kan termasuk guru jadul ya. Jadi kadang-kadang ya itu tadi seperti tadi. Mulai tak suruh berapa kali. Kadang-kadang ya roto ngancem sih gitu ya. Kamu kalau misalnya menyelesaikan nanti tak suruh 2 kali loh nulisnya. Nah kadang-kadang iya nanti tak selesaikan malam nanti lagi. Ada selesai. Lanjutnya Bu Bila, kita lihat cara menyelesaikan masalah yang pas itu gimana sih? Nah ini Bapak Ibu silakan dibaca restitusi itu apa? Boleh sambil minum ya atau makan? Yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi siswa yang punya masalah itu, siswa yang mempunyai masalah kan kita selesaikan.
Nah, selesaikannya itu tujuannya apa? Memperbaiki kondisi murid yang bermasalah itu, supaya ketika mereka kembali ke kelompoknya sudah punya karakter yang kuat, gitu loh. Kemudian yang harus kita lebih pahami adalah restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dengan untuk masalah mereka. Seorang ahli psikologi. Nah, lanjut Binilah. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Kalau kita menyelesaikan masalah murid sudah masuk ke sini, berarti kita sudah mengadakan restitusi. Itu aku juga kepikiran. Jadi kalau kita ngomong, kamu udah apa 5 kali, terus kamu mau ngapain coba? 5 kali itu nggak bisa lagi ikut pelajaran ibu. Kamu harus ngapain supaya bisa? Itu namanya menebus kesalahan. Padahal restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Mana lagi Bapak Ibu? Tawaran, bukan paksaan ya. Jadi apa? Kamu sudah tidak mengikuti pelajaran ibu 5 kali. Apa yang bisa kamu perbaiki? Nah, itu nawarkan. Jangan kita paksa. Pokoknya gue kalau nanti mau ikut sama ibu harus menyelesaikan tugas halaman ini. Tuh. Jadi kemudian apa lagi tuh? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Misalnya push up, suruh push up, suruh angkat kaki 1, nah, itu belum restitusi tuh. Ya. Kemudian harus bisa kita mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dan murid itu ketika dikembalikan harus kuat karakternya. Materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi judulnya keyakinan kelas. Biasanya kita peraturan kelas gitu ya. Sekarang ada keyakinan kelas. Seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor? Mengapa harus menerapkan 3M? Itu peraturan kan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Itu Bapak Ibu, kenapa sih kok peraturan? Ya, peraturan itu sifatnya seperti apa Bapak Ibu? Kita bisa menganalisis sendiri lah ya. Tapi kalau keyakinan, namanya yakin, itu mesti sudah ada dalam diri. Tuh. Jadi kalau kita membuat tulisan di kelas, jangan mencontek. Nah, kira-kira itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ya. Jadi siswa itu takutnya kalau ada tulisan itu nggak bisa diyakini bahwa dia harus mandiri. Keyakinannya nilai-nilai universalnya mandiri. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu kalau digambarkan seperti ini. Kalau peraturan kelas itu lingkupnya kecil. Jadi harus kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Kalau tiap-tiap kelas mempunyai keyakinan kelas, lingkungan itu pasti positif, lingkungan pembelajaran kita. Kalau lingkungan pembelajaran kita positif, berarti budaya positif sudah ada di sekolah kita. Nah, harusnya kita seperti ini Bapak Ibu. Tapi kenyataannya kita belum. Nah, bagaimana mewujudkannya? Ini kalau kita kaitkan dengan P5, nanti kan ada penyusunan keyakinan kelas. Nah, itu dari keyakinan kelas itu harus menjadi lingkungan yang positif. Kok mulainya dari kelas 7? Enggak juga, nanti kelas 8 juga bisa. Mungkin suatu saat nanti Pak Supri dengan siapa lagi mengumpulkan
wali kelas 8 dan 9 supaya budaya positif tercipta di sekolah kita. Mulainya dari situ Bapak Ibu. Lah kalau sudah ada keyakinan kelas kok masih nggak tercipta, semua juga proses. Kalau bikin tempe ya cepet gitu. Ini 34 anak unik semua satu kelas, gimana mau cepat gitu ya. Ya, berikutnya tentang yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Nah itu Bapak Ibu contoh kesepakatan kelas, terus di situ ada kesepakatan kelas. Yang mana Bapak Ibu? Dua-duanya judulnya kesepakatan kelas. Tapi kalau kita tadi sudah membaca, sebenarnya yang mana yang menjadi keyakinan kelas? Saya memilih yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Saya bunyi ABC. Ya karena di situ itu ya Pak ya, ada nilai-nilai kebajikan universalnya yang muncul. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu kayak nyuruh ya, datang tepat waktu. Ya sebelah kanan itu tadi baru mengatakan intrinsik, motivasi intrinsik. Nah budaya-budaya nilai-nilai itu harus ada pada kita, meskipun saya bukan wali kelas, nggak peduli, tapi dalam etos kerja kita juga harus nampak gitu loh. Pasti akan dipilih. Karena saya berani menggunakan dua kata ini. Nah, saya juga pernah melakukan minum obat. Tapi kalau saya menuliskan dulu, jangan lupa minum obat, ternyata salah besar. Yang paling pas itu ketika saya menuliskan dulu, waktu itu ingat terus, saya pasti ingat minum obat. Saya pasti ingat untuk minum obat gitu ya Pak ya. Bukan saya jangan lupa minum obat, bukan. Mungkin juga bisa gini, kesehatan nomor 1. Nah itu kan jadi keyakinan ya, berarti mengingatkan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tentang, nah ini Bapak Ibu, bagaimana sih cara membaca tabel TNY. Jadi di situ keyakinan kelas, misalkan kita sudah sepakat dengan murid-murid kita, keyakinan kelas kita itu ada kata-kata hormat. Hormat itu terlihat, nah seperti itu, dengan murid-murid kita terlihat seperti itu, terdengar seperti itu, berperilaku seperti itu. Kalau sudah muncul, berarti keyakinan kelas itu sudah ada pada murid kita. Jadi kalau di kelas masih ada ya siswa kita tuh ngomong anjir gitu ya, nah itu tuh belum keyakinan kelasnya mana gitu. Bahkan yang saru-saru sampai ini banget kali ya. Nah ini loh sebenarnya orang tua juga perlu ini kayak gini nih Pak Supri, ini tugas Pak Supri mensosialisasikan ya Bu ya, supaya guru ini akhirnya di sekolah udah kayak peraturan bukan keyakinan. Karena apa, dari rumah dia tidak dibekali programnya Pak Supri ya Pak ya. Jadi ya bareng-bareng sih kita, BK juga mengeluarkan kan lewat ini, kalau guru mapel ya sedikit pasti prosentasenya lah karena materinya gitu. Selanjutnya apa Bu bilang? Ini Bapak Ibu contoh peraturan dan keyakinan kelas. Contoh. Jadi yang pernah kita buat itu loh Bu, berarti disiplin positif itu berbeda ya ternyata ya. Iya berbeda Bapak Ibu. Setelah saya belajar ini loh ternyata yang dulu itu juga nggak kelas. Jadi kalau dilarang melakukan kekerasan, ya udah menghormati orang lain. Jadi kata-katanya juga apa ya, kayak halus. Misalnya lantai licin, jangan berlari atau awas lantai licin. Mestinya tidak seperti itu. Utamakan keselamatan, hati-hati. Jadi memang penuh ya, penuh hati dengan hati gitu. Nah ini mungkin yang nomor 1 Bu, siapa Bu Prapti kalau di perpustakaan itu ya. Setelah membaca, kembalikan buku di tempatnya. Ternyata cukup tanggung jawab. Jadi kata-kata di keyakinan kelas itu benar-benar bisa menyentuh di hati. Selanjutnya Bu bilang, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu nih sakit sebenarnya siswa itu kalau udah kamu nih, terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, terus di sini bukan milih ya Bapak Ibu, bukan milih. Ya udah aku milih konsekuensi, itu tidak. Nanti ada tabel yang lebih lengkap lagi. Tapi ini kalau konsekuensi ini agak ini ya, nggak menyakitkan lah gitu ke anak ya. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, stimulus, tanggapan. Mungkin lanjutnya Bu. Nah ini Bapak Ibu, identitas gagal kalau kita memberi hukuman ke murid, maka identitas murid itu akan gagal. Itu contoh-contohnya dan akibatnya. Kemudian kalau identitas sukses itu konsekuensi atau kita bisa melakukan restitusi, itu menciptakan identitas yang sukses. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini, jangan kamu udah berbuat apa, kamu salah banget. Nah, itu namanya ya membuat anak merasa bersalah, ngejeblosin. Ya, kadang-kadang dia cepet, tapi ternyata anak itu karena nggak berani ngomong sih sama kita ya kan. Jangankan ketika dia berbuat salah, kita perhatikan anak-anak kita. Hari Senin itu dia itu kalau upacara sudah merasa pusing aja, takut mau keluar dari barisan, mending maglek digotong dan merepotkan kita. Kadang-kadang begitu. Ternyata apa? Jiwanya belum merdeka. Kasihan sebenarnya kita. Terus kita kok masih sering ya bentak-bentak. Kenapa nggak bisa lebih sabar gitu? Ya saya juga ingat. Aku penting gitu. Ya Allah, stoknya harus sabar gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menerapkan hukuman akan menciptakan murid yang punya identitas gagal. Tapi kalau kita menerapkan disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi, identitas sukses. Lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kenapa sih siswa itu kok murid atau kita sendiri kok melakukan hal-hal yang apa ya kita katakan nggak pas gitu lah ya? Ya karena ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia, aku bilang. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa yang sering bolos, pasti kebutuhan dasar 5 ini ada yang tidak terpenuhi. Maka dia punya identitas yang menjadi punya karakter yang tidak sempurna, termasuk diri kita. Gitu ya. Jadi anak itu harus power nih. Di sini penguasaan, harus merasa dihargai, harus merasa dia harus berani mengungkapkan. Tapi banyak anak kalau sudah kandung kayak menengan, ya wes malah kayak diblok-blok sama orang anak-anak yang punya kekuatan. Bapak Ibu ya, jadi kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar murid kita. Supaya apa? Supaya mereka berkembang dengan selamat dan bahagia. Perlu dikasih sayang, perlu diterima apa adanya. Contoh anak-anak yang katanya nggak bisa apa-apa, ya diterima apa adanya, gitu loh. Terus fun, pembelajaran itu ceramah terus, tugas terus. Nah itu, ya. Jadi kita tahu ya permasalahannya. Kenapa siswa itu bertingkah laku seperti itu? 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Dari mana? Ya bisa aja dari sekolah, dari rumah. Tapi kita kalau di sekolah ya kita urusnya di sekolah. Lanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Guru itu harus berada di posisi mana? Kita lihat. Nah, itu Bapak Ibu. Identitas gagal, pembukum, pembuat orang merasa bersalah. Itu kata-katanya sampai sudah dicontohkan. Kalau dia bisa posisi pertama menghukum,
yang kedua membuat orang bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Jadi kalau teman itu sering juga kita lakukan, kamu kok gak kasihan sama ibu sih, ibu udah berkali-kali loh ngomongin kamu. Itu kita posisinya sebagai teman itu. Ya, kalau pemantau, ya akhirnya anak hanya punya konsekuensi nggak lama. Kalau ibu masuk, kamu harus begini, kayak pemantau. Sudah berapa kali kamu apa? Memantau ibu. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu kok tadi disuruh membaca tidak mau, berikan alasannya. Ya sabar, itu manajer. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kita tawarkan. Kamu bisa nggak memperbaiki diri kamu sekarang? Ya gurunya ya sabar. Kamu ini bohong loh. Kok malah membuat orang bersalah? Kamu bohong lah. Nah, itu sudah benar ngomong kok malah kita langsung ngomong bohong kamu. Ibu nggak percaya. Ya itu namanya membuat orang merasa bersalah. Posisi kita pada waktu ngomong itu seperti itu. Belum. Tetap kita tahu dia bohong. Pengajuan pertanyaannya inilah yang harus di posisi manajer. Oh ya, di posisi manajer harus supaya anak apa bisa kembali kuat karakternya. Anak itu berbuat sesuatu itu kan mesti berbuat salah dan takut sih, takut ya. Ketawa nggak ketawa pasti takut, ya kan? Jadi sekarang kalau anak BK kok rasanya dia ya anak dipanggil BK kayak udah rasa no yang lain kayak gitu. Terus yang ini kan udah ketakutan. Jadi mestinya tidak begitu. BK itu bukan ruang penghukum, ruang pengadilan gitu. Ayo kita budayakan seperti itu. Ya carane. Ya setelah ini kita bisa lebih lagi. Karena sudah diketahui banyak teman-temannya bahwa dia itu sudah begini, kalau ketika dipanggil oleh kita, dia langsung menjas. Iya. Sudah terlalu melebar dia membuat apa namanya ya? Actionnya sudah terlalu melebar. Jadi ketika kita memanggil baru langsung jas ya. bunyinya. Lah anak-anak itu loh Pak, kok malah ngajari guru. Gini misalnya, Ndra, Mbok sudah Ndra, perhatikan ibu. Udah lo Bu panggil aja, masukin BK aja Bu. Malah kantor mereka. Loh, mereka itu sudah ada di sini. BK itu mesti ruang yang menyeramkan. Guru BK ini galak-galak. Lo kok malah ngajari aku si Andra kelas 71. Maka itu Oh iya. itu terjadi karena banyak hal dan banyak faktor. Pertama, dulu ada kejadian yang bukan guru BK tapi dengan tangannya di ruang BK. Itu bukan guru BK di pelakunya tapi sekarang ada di sini. Dimasukkan ke BK, itu yang dimasukkan ke ruang BK. Kedua maaf loh ya maaf. Ini kadang-kadang ada guru yang ngomong kayak gini. Oh nanti kalau kamu ini dimasukin ke BK, kadang ada gurunya sendiri yang juga ngomong kayak gitu. Ini semakin membuat BK di image-nya di siswa itu. Jadi saya mohon Bapak Ibu guru juga ketika ngomongin tentang BK siswa jangan seolah-olah kalau itu sesuatu yang mengerikan. Sebenarnya yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Ya, jadi kita bersama-sama ya pulihkan BK, maksudnya itu jangan jadi tempat pengadilan itulah ya. Sampai aku cuma negur dulu, Andra, buat jangan seperti itu, langsung masukin BK aja dulu. Ya, contoh tadi itu di kelas biasa. Lanjut ini ya, jadi kita harus di manajer, posisi manajer. Sekarang segitiga restitusi seperti apa yang menyelesaikan murid yang ada masalah? Seperti apa ini? Bila segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Jadi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas siswa. Jadi jangan menjudge. Jadi langsung ngomong aja. Kamu telah berbuat apa? Ceritakan dengan jujur. Nah, kita nambahi. Ya berbuat salah itu kan semua orang pernah melakukan. Nah itu terus. Jadi anak itu stabil gitu, stabil identitasnya. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Alasannya apa berbuat seperti itu? Cuma ya itu tadi ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang anaknya itu terus berarti kebutuhan dasar itu memang nggak
4 yang nggak terpenuhi, piye nggak anak itu terus kok sing peringkat kayak sing pinter-pinter bahasa Inggris kok nggak pernah dipanggil, ya karena 5 kebutuhannya terpenuhi. Jadi nggak susah kita panggillah orang tua, tanyakan, kita harus paham 5 kebutuhan apa. Jadi gampang mengidentifikasi, wah anak ini ternyata seperti ini. Seperti kasusnya, bukan kasus ya, si Trio itu anak 72 yang kemarin nggak berangkat ya Kak Iska. Dia itu satu kelas tidak pernah bawa bekal sendiri, padahal kebutuhannya dengan anak itu sangat Pak. Mungkin berangkat saja dia tidak sarapan, dia tidak ada ibunya, bapaknya tidak di rumah. Coba Pak, ini kalau kebutuhan pangan saja tidak terpenuhi, bagaimana posisi dia di kelas? Dia diam, tapi apa dia maksud dengan yang kita omongkan? Trio itu duduknya yang ngajar kelas 72 kan di barisan kedua dari itu nomor 2, anaknya besar tuh, ya badannya sehat. Iya, tapi dia memang muda. Tapi nggak ini Pak, kalau itu tanya gitu ya. Tapi kita tahu lah kebutuhan pangan dia tidak terpenuhi selama di sekolah ini. Sampai saya tanya, tapi kamu bawa uang saku? Trio bawa. Langsung dibelikan nasi aja, jadi biar kenyang. Saya bilang gitu. Terus air putih nggak bawa. Kalau cuma 5.000, misalkan 5.000, untuk beli nasi aja sudah 3.000 atau 4.000. Air putihnya sampai jam 2 lewat apa ya terpenuhi. Nah itulah peran orang tua, guru mengingatkan kita, gitu loh. Jadi kalau dicontohkan di SD anak saya itu wali kelasnya memang agak rempong ya, tapi demi anak-anak kita gitu. Bapak Ibu besok anak pulang jam sekian, yang dibawa sekian, itu terus sampai kayaknya nggak pernah sehari itu nggak melihat grup wali kelas. Saya sudah mencoba di kelas 74. Jadi setiap itu saya katakan, bahkan yang nggak bontot saya tanyakan kenapa anaknya nggak bontot gitu loh. Kasihan sampai jam 2 lewat itu. Nah itu tugas guru supaya apa? 5 kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Kalau kelas punya keyakinan kelas atau sekolah kita sudah punya keyakinan, tanyakan aja. Kamu berbuat begini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ingat enggak? Kalau dia ingat, nggak usah kita ngomong kamu salah kan? Nggak perlu, dia pasti akan menyadari saya salah Bu. Pasti akan menyadari kalau keyakinannya memang sudah dibentuk dan disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nggak ada orang yang pengen jadi preman, kan nggak ada. Pasti dia pengen jadi orang baik. Nah ini kita harus mencoba dengan segitiga restitusi bareng-bareng. Jadi anak nggak ada yang takut, semua permasalahan selesai. Terus anak punya karakter, ya. Terakhir apa Bu Bila? Oh sudah itu tadi ya. Iya, terima kasih. Jadi itu materinya Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga sekolah kita bisa mempunyai budaya positif. Tentunya ya ayo kolaborasi kerjasama. Ya, silakan masih dibuka pertanyaan paling 1-2. Ada Pak Supri selaku wakil kesiswaan, ada PK-nya 4 lengkap, ada wali kelas, ada guru gala, ada beberapa. Silakan. Ya. Oh, Putri mau tanya. Oh, apa Pak Supri? Pakai ini dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan selain dari pembelajaran adalah pembelajaran kelas, kita ada pembelajaran terkait dengan religi. Ini yang tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada anak-anak tentang sholat. Ini bagaimana kalau ini sebenarnya saya mengajar ya Bapak ya. Kita harus ada rasa khawatir, jangan sampai tidak kena guru di sini kita semua.
kita guru, kita ada tata tertib, dan tata tertib itu kalau misalnya kita nggak menyampaikan setiap saat, kita kebagian dosa nanti. Satu contoh, mengajak siswa untuk segera melakukan sholat itu monggo bareng-bareng. Kenapa demikian? Kalau kita lihat waktu selesai pembelajaran kan jam 2.45 ya Bu ya. Jam 2.45 kalau kita misalnya tidak peduli kepada anak-anak ayo, itu anak cenderung untuk diam karena tidak ada yang mengingatkan. Nah, ketika mengingatkan dengan suara itu belum tentu mempan juga ternyata Bu. Yang saya pikirkan begini, ketika dia sampai tidak sholat, terus sementara aturan itu adalah aturan atau tata tertib sekolah itu jam 2.45, dan ini saya bilang manajernya adalah sekolah adalah diantaranya ada guru-guru. Nah, sedangkan kita tidak memberi kabar atau mengajarkan, sehingga anak tersebut misalnya sampai tidak melakukan sholat karena apa? Kita lihat kesempatannya sedikit kalau dia mau sholat di rumah, itu belum tentu kebahagiaan. Nah, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, monggo kalau waktu sholat baik bapak-bapak atau ibu-ibu selalu menggerakkan anak. Kenapa demikian? Mudah-mudahan kalau kita sudah melakukan ajarkan terus dia memang tidak mau sama sekali atau bahkan dia tidak head, itu sudah menjadi tanggung jawabnya anak-anak tersebut di akhiratnya. Nah, kalau misalnya kita tidak memberi kesempatan, ayo dia sholat kan alhamdulillah kita juga dapat insya Allah dapat poin. Tapi kalau kita membiarkan terus anak sehingga nggak sholat, kita yang mengkelongkung tadi mengkelongkung. Nah, kita ada kesempatan, kenapa nggak dia? Namanya anak-anak kan harus diajak, kalau nggak diajak nggak mau. Nah, ini mau Bapak Ibu, benar kita berdosa, saya yakin berdosa banget kalau kita memberi batasan waktu, sedangkan batasan waktu itu anak tidak menggunakan sampai lewat, sampai pulang, sampai asar nggak sholat, itu pasti tidak kebagian berkah. Karena apa? Ada di sekolah, kita manajernya sekolah. Jadi mau bareng-bareng ya Bapak dan Ibu terkait dengan sholat, monggo. Ya, mohon maaf saya mulainya dari sini, bukti jauh yang beliau, karena itu saya pandang penting karena untuk menciptakan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suprapti, guru IPS SMP Negeri 1 Punggur, sekaligus sebagai peserta sosialisasi penerapan disiplin positif menuju budaya positif di SMP Negeri 1 Punggur. Setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, saya mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Saya menjadi tahu dan paham apa itu restitusi, motivasi, penghargaan, hukuman, dan nilai-nilai kebajikan, serta posisi kontrol sebagai seorang guru. Apa yang telah dijabarkan oleh Ibu Helmi Wijayanti dalam Guru Penggerak Angkatan kelima merupakan modal utama dalam menuntun murid menuju merdeka, belajar, dan menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Helmi Wijayanti yang sudah berbagi ilmu dalam aksi nyata budaya positif. Semoga seluruh warga SMP Negeri 1 Punggur mempunyai budaya positif untuk perkembangan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi.